Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherla Sylvia Karyanto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu analisa dari kasus strategi pengambilan keputusan terprogram pada PT XL Axiata. Yang pertama, apa sih itu keputusan? Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dan mengenai unsur-unsur perencanaan. Dapat juga dikatakan bahwa keputusan itu sesungguhnya merupakan hasil proses pemikiran yang berupa pemilihan satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Keputusan itu sendiri merupakan unsur kegiatan yang sangat penting. Jiwa kepemimpinan seseorang itu dapat diketahui dari kemampuan mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat adalah keputusan yang berbobot dan dapat diterima bawahan. Ini biasanya merupakan keseimbangan antara disiplin dan harus ditegakkan dan sikap manusiawi terhadap bawahan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dan menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengertian pengambilan keputusan. Terdapat beberapa pengertian pengambilan keputusan yang telah disampaikan para ahli, diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku kelakuan tertentu dan dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dari definisi pengambilan keputusan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh sesama pihak. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif yang ada. Berikutnya adalah macam-macam pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan auto-generate. Keputusan ini dapat dengan cepat dan kurang mempertimbangkan data dan informasi, fakta, dan lapangan keputusannya. Berikutnya adalah keputusan indus diambil berdasarkan scientific management atau keputusan ilmiah, sehingga keputusan itu logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan dan resikonya relatif kecil. Proses pengambilan keputusan lebih lambat. Yang ketiga, metode Topsis. Metode Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang pada tahun 1981. Metode ini merupakan salah satu metode yang banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Topsis memiliki konsep di mana alternatif yang tepat merupakan alternatif terbaik yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Basis pengambilan keputusan yang pertama adalah keyakinan. Manager atau decision maker dalam pengambilan keputusan atau decision making-nya didasarkan atas keyakinan bahwa keputusan atau decision inilah yang terbaik setelah diperhitungkan dan dianalisis faktor-faktor internal dan eksternal serta dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Yang kedua adalah intuisi.
Manajer dalam mengambil keputusan didasarkan atas suara hati atau intuisi, bersifat ilham dan perasaan-perasaan atau good feeling, sasaran-sasaran, pengaruh, preferensi-preferensi, dan psikologis individu. Pengambilan keputusan memegang peranan penting. Yang ketiga adalah berdasarkan fakta-fakta. Pengambilan keputusan didasarkan atas hasil analisis data, informasi, dan fakta-fakta, serta didukung oleh kemampuan imajinasi pengalaman, perspektif yang ada, dan daya pikir untuk mengimplementasikan situasi dan kondisi masa depan. Yang keempat adalah berdasarkan pengalaman. Manajer dalam mengambil keputusan didasarkan kepada pengalamannya dan pengalaman pihak-pihak lain. Pengalaman sangat berharga, memberikan petunjuk-petunjuk dan memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang harus dilakukan dalam situasi dan kondisi tersebut. Yang kelima adalah kekuasaan. Decision maker dalam pengambilan keputusan atau decision making harus berpedoman atas kekuasaan atau authority yang dimilikinya, supaya keputusan atau decision itu sah dan legal untuk diberlakukan. Hal ini disebabkan authority merupakan dasar hukum untuk bertindak dan berbuat sesuatu. Tipe-tipe keputusan dalam manajemen. Yang pertama, pengambilan keputusan terprogram. Keputusan yang diprogram merupakan keputusan yang bersifat rutin dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat dikembangkan suatu prosedur tertentu. Keputusan yang diprogram terjadi jika permasalahan terstruktur dengan baik dan orang-orang tahu bagaimana mencapainya. Permasalahan ini umumnya agak sederhana dan solusinya relatif mudah. Di perguruan tinggi, keputusan yang diprogram, misalnya keputusan tentang pembimbingan KRS, penyelenggara ujian akhir semester, pelaksanaan wisuda, dan lainnya. Jenis pengambilan keputusan ini mengandung suatu respons otomatik terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan yang besar bagi seorang analisis adalah mengetahui jenis-jenis keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram di mana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefinisikan dan dinyatakan secara jelas. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk membuat keputusan rutin dan otomatis. Yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan tidak terprogram. Keputusan yang tidak diprogram adalah keputusan baru, tidak terstruktur, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tidak dapat dikembangkan prosedur tertentu untuk menangani suatu masalah. Apakah karena permasalahannya belum pernah terjadi atau karena permasalahannya sangat kompleks dan penting. Keputusan yang tidak diprogram dan tidak terstruktur dengan baik, apakah karena kondisi saat itu tidak jelas, metode itu untuk mencapai hasil yang diinginkan tidak diketahui, atau adanya ketidaksamaan tentang hasil yang diinginkan. Keputusan yang tidak diprogram memerlukan penanganan yang khusus dan proses pemecahan masalah dengan intuisi dan kreativitas. Teknik pengambilan keputusan kelompok biasanya dilakukan untuk keputusan yang tidak diprogram. Hal ini disebabkan oleh karena keputusan yang tidak diprogram biasanya bersifat unik dan kompleks dan tanpa kriteria yang jelas, dan umumnya dilingkari oleh kontroversi dan manuver politik. Gillis 1996 menyebutkan bahwa keputusan yang tidak diprogram adalah keputusan kreatif yang tidak tersusun, bersifat baru, dan dibuat untuk menangani suatu situasi di mana strategi atau prosedur yang ditetapkan belum dikembangkan. Keputusan tidak diprogram menunjukkan proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak jelas. Dengan kata lain, pengambilan keputusan ini meliputi proses-proses pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang kurang dapat didefinisikan. Masalah ini umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter-parameter yang diketahui dan kebanyakan parameter yang diketahui bersifat probabilistik.
Untuk menjawab masalah ini diperlukan seluruh bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan, ditambah dengan bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keputusan tidak terprogram dengan baik. Perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan kebijaksanaan, manajemen kepegawaian, dan perpaduan semua adalah contoh masalah-masalah yang memerlukan keputusan-keputusan yang tidak terprogram. Fungsi dan manfaat pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah mempunyai fungsi antara lain. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang bersifat futuristik. Artinya menyangkut dengan hari atau depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Manfaat sistem. Yang pertama adalah SIM. SIM memberikan dukungan dalam pengumpulan informasi atau perancangan rangkaian alternatif tindakan, memutuskan untuk memilih tindakan yang terbaik dari alternatif yang tersedia dan melaksanakan pilihan dan mengawasi hasil kegiatan. Yang kedua adalah sistem informasi manajemen dapat digunakan secara efektif untuk mendukung setiap tingkatan pada proses pengambilan keputusan dan dapat digunakan juga memperoleh dan menyimpan informasi yang berkaitan dengan masalah standar dan situasi sekarang. Selanjutnya adalah SIM ini juga sangat membantu untuk merealisasikan keputusan dalam tindakan dan mengawasi tindakan serta memberikan umpan balik yang berkaitan dengan hasilnya. Dalam makalah studi kasus saya ambil contoh dari kasus PT XL Axiata. PT XL Axiata ini mengaku tak lagi memusatkan perhatian untuk meningkatkan banyak pelanggan dan kini lebih berkonsentrasi memaksimalkan layanan yang berkualitas. Supaya menarik minat banyak orang, kita perlu tingkatkan kualitas, sekalipun itu harus menaikkan harga. Kalau cuma harga murah dan trafik banyak, kualitas malah sulit terjaga, kata CEO XL Axiata, Dian Ciswarini, saat sedang berbincang dengan awak media di Geraha XL. Menurut Dian, tidak akan efektif dan berguna jika hanya mementingkan kuantitas pelanggan dan tetap mempertahankan harga murah, sebab ia meyakini hal itu berpotensi merusak kualitas layanan. Ia juga mengungkapkan dua macam reaksi dari para konsumen terkait kenaikan harga layanan data yang kini sudah menunjang teknologi 4G LTE. Menurut Dian, reaksi pertama datang dari pelanggan yang mementingkan nilai tinggi atau high value segment, atau mereka yang memang membutuhkan koneksi mumpuni tanpa permasalahan harga. Mereka merasa baik-baik saja soal harga, layanan data yang tak lagi murah. Lain halnya dengan jenis pelanggan kedua, yaitu mereka yang cost conscious atau sadar biaya, kata Dian. Tipe pelanggan kedua yang ia maksud adalah mereka yang masih sanggup berkompromi dengan koneksi lambat sedikit asalkan tarifnya tetap murah. Karenanya, dia menuturkan perusahaan memberdayakan brand eksis untuk para pelanggan yang masih perhitungan antara harga dan layanan. Eksis merupakan diperuntukkan untuk segmen pasar kelas menengah, sedangkan layanan XL lebih melayani pelanggan yang mengkonsumsi data besar. Sebagai contoh, kebanyakan pelanggan XL konsumsi datanya sudah di atas 2 GB. Kami akan besarkan eksis. Kami sadar tak bisa hanya menggunakan satu brand saja, karena bisa sangat luas cakupannya. Jadi, eksis tak akan kami bunuh. Jelas Dian lagi sembari tertawa kecil. Dahulu sebelum diakuisisi, XL dan eksis adalah dua operator yang selalu bersaing. Awalnya ketika akuisisi
akuisisi ini rampung, SL berniat mematikan merek Axis. Namun Dian kala itu menyampaikan bahwa brand equity yang mahal dan merek Axis yang kuat membuat operator ini urung melakukannya. Merek Axis sendiri cukup mendapatkan tempat di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta kawasan Sumatera menjadi basis pengguna Axis yang kuat. Dian menyatakan pihak XL sampai sekarang masih harus meningkatkan brand awareness Axis di daerah yang belum terjangkau oleh layanan yang ia akuisisi senilai 860 juta US dollar itu. Analisis. Di sini dapat disimpulkan dari berita tersebut bahwa PT XL Axiata sebenarnya ingin mematikan merek Axis. Akan tetapi CEO XL Axiata, Dian Siswarini, tidak akan mematikan Axis dikarenakan sadar tidak bisa hanya menggunakan satu brand saja. Hal ini dilakukan agar menyanggupi pelanggan kelas menengah dan menggunakan Axis. Sedangkan layanan XL lebih melayani pelanggan yang mengkonsumsi data besar. Oleh karena itu, diambil sebuah keputusan untuk tidak mematikan Axis dan meningkatkan layanan Axis. Jadi, keputusan yang telah diambil CEO XL Axiata merupakan tipe keputusan terprogram dengan pengambilan keputusan tingkat strategis. Karena di dalam pengambilan keputusan melalui prosedur penanganan yang baku dan pengambilan keputusan ini dengan golongan masyarakat yang nantinya akan menggunakan kartu perdana sesuai dengan keadaan ekonomi, baik menengah maupun ke bawah. Dan gaya pengambilan keputusan pun CEO memperoleh informasi yang diperlukan dari para bawahan dan menetapkan keputusan yang dipandang relevan. Berikutnya adalah kesimpulan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Masalahnya terlebih dahulu harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas. Sedangkan pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dan alternatif yang ada. Sistem informasi manajemen juga mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu organisasi, karena sangat mempengaruhi terhadap laju mundurnya sebuah organisasi. Setiap organisasi, baik itu organisasi yang besar maupun yang kecil, mempunyai sistem informasi yang berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan dan masalah yang terjadi pada organisasi tersebut. Informasi yang tepat, cepat, dan akurat akan menjadikan suatu organisasi menjadi berkembang dengan pesat. Semakin besar suatu organisasi, maka semakin komplekslah pengelolaan sistem informasi, karena data yang diolah menjadi semakin banyak dan bervariasi.